selamat pagi saudara sekalian, saudara di rumah maupun yang ada di dalam jemaat ini atau yang ada di dalam ruangan ini. Saya Warin Sipayung kembali menyampaikan pelajaran sekolah Sabat ringkasan hari Selasa, yaitu tentang Rabi Yesus. Tapi sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita terlebih dahulu mengundang Roh Kudus hadir di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mendalami pelajaran sekolah Sabat kami. Berkati kami, urapi kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, judul pelajaran kita adalah Rabi Yesus atau Guru Yesus. Istilah Rabi ini kapan mulai muncul, kita akan pelajari dalam pelajaran saat ini. Dikatakan dari semua perjanjian, pasal-pasal permulaan dalam perjanjian baru, mulai dari buku Matius sampai buku Wahyu, maka yang paling terkenal adalah pernyataan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 1 kita digiring ke dalam ayat yang 14, yang mengatakan, dan firman itu telah menjadi manusia, dan hidup di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan rahmat dan kebenaran. Jadi pelajaran kita sepanjang di dalam judul ini terdapat hanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Lalu dalam cerita itu dikatakan Tuhan juga atau Tuhan yang sama yang berbicara kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, kemudian kepada Yakub dalam mimpinya, dalam tidurnya menjelang malam, sementara dia sedang menuju ke rumah pamannya Laban setelah dia menipu abangnya Esau. Dia mendapat mimpi adanya tangga yang menghubungkan bumi dengan sorga. Dan di antara tangga-tangga itu, malaikat turun naik. Dan apakah sebenarnya tangga itu? Atau artinya apakah tangga itu? Tangga itu menunjukkan Yesuslah penghubung antara bumi dan sorga. Yohanes 1 ayat 27 di dalam pasal yang sama dikatakan Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang pengkhotbah yang terkenal dan dia sangat dikagumi oleh orang-orang ahli agama di Yerusalem. Orang-orang beranggapan bahwa dia adalah Mesias. Jadi Mesias itu sudah lama dikenal, tetapi siapakah Mesias itu? Mungkin banyak orang tidak tahu siapa Mesias itu. Orang mengira bahwa Yohanes Pembaptislah yang akan menjadi Mesias. Tetapi sayangnya Yohanes Pembaptis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 mengatakan seorang yang sangat istimewa akan muncul dan dia atau Yohanes Pembaptis tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis yang terkenal itu tidak mengambil untung dari kelebihan dia. Tetapi dia menyatakan seorang yang istimewa. Membuka tali kasutnya pun Yohanes itu tidak layak. Itulah kelebihan daripada siapa? Yesus. Kemudian di hari berikutnya Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Pada hari itu juga berikutnya dia menyebut atau Yohanes menyebut
dia adalah anak domba Allah. Istilah anak domba Allah Yohanes yang mencetuskannya. Kemudian untuk berikutnya dikatakan dua murid Yohanes Pembaptis, mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan ketika Yesus bertanya, apa yang mereka sedang cari? Mereka menyebut dia Rabi atau guru. Kemudian Yesus adalah Rabi atau guru, tetapi tidak pernah seorang guru manusia yang seperti dia. Kita mengingat guru agung itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang turun ke bumi, yang menghubungkan bumi dengan sorga. Jadi Ellen G. White memberikan komentar dalam Science of the Times 10 Juni 1886, dikatakan guru ini adalah Tuhan. Ellen G. White menyebut guru terbesar yang pernah ada di dunia, dan guru agung itu adalah Yesus. Saudara, kita diajar, dididik, dilatih oleh guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini pun yang dapat menyelamatkan kita, yang diberikan kuasa. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Mari kita yakinkan diri kita bahwa guru kita bukan berasal dari manusia biasa, tetapi dia berasal dari sorga, dan dia bernama Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam aktivitas panjang hari ini. Tuhan memberkati.